Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Ahmadianti, Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam kelas 3C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat, yaitu berjudul Penerapan Hukum KUH Perdata dan Hukum Islam pada Perjanjian Sewa Menyewa. Pada bagian pendahuluan, ketika manusia memiliki banyak kebutuhan setiap harinya dan untuk pemenuhannya manusia bekerja untuk mendapatkan penghasilan, maka manusia dapat disebut sebagai makhluk ekonomi karena manusia harus memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Selanjutnya pada bagian isi, yaitu terdapat konsep perjanjian penyewaan pada KUHP Perdata. Definisi sewa menyewa. Sewa menyewa pada bahasa Belanda diklaim huurverhuur, serta pada bahasa Inggris diklaim rent atau huur. Sewa ialah kesepakatan bersama. Kemudian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah penggunaan suatu produk yang dapat digunakan dengan adanya pembayaran, penyewaan produk tersebut, serta sang penyewa dapat menggunakannya. Pada pasal 1548 KUHP, Perdata menyatakan sewa adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak setuju untuk mengalihkan kepemilikan properti kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan harga yang dapat dibayar oleh pihak yang bertransaksi. Kemudian pada bagian kedua, terdapat hak serta kewajiban para pihak terkait. Hak pemilik ialah buat mendapatkan imbalan penyewaan yang disepakati. Kemudian kewajiban penyewaan ditata di pasal 1550 KUHP Perdata yang terdapat asal 3 macam, di mana kewajiban itu adalah kewajiban yang wajib dipikul sang penyewa walaupun tak dipengaruhi pada kontrak. Kemudian pada bagian 3, substansi dan bentuk perjanjian sewa menyewa. Walaupun pada penyewaan ialah kontrak bilateral, wujud penyewaan dijelaskan pada KUHP Perdata pada pasal 1570 tentang kontrak tertulis serta pada pasal 1571 tentang kontrak lisan atau tidak tertulis. Dan dampak aturannya apabila pada perjanjian penyewaan tersebut diajukan secara tertulis sehingga janji sang penyewa tersebut terputus atau berakhir dengan sendirinya setelah jangka waktu yang bersangkutan berakhir tanpa perlu adanya pemutusan. Pada bagian 4, terdapat berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Pada umumnya undang-undang mengatur berbagai ketentuan mengenai berakhirnya masa sewa, dan konsekuensi paling jauh dari berakhirnya sewa adalah pengosongan dari properti sewaan. Pada intinya perjanjian sewa hangus pada peraturan antara lain expired pada masa batasan waktu, kemudian pengakhiran atau berakhirnya jangka waktu sewa didasarkan pada indikasi bahwa sewa dapat diakhiri pada waktu yang wajar bagi para pihak. Kemudian dalam pembahasan juga mencakup konsep perjanjian penyewaan dalam aturan Islam. Terdapat 1, definisi ijarah. Sewa menyewa dari bahasa Arab dikatakan ijarah, berawal ungkapan ajara, memiliki kata persamaan yaitu akra, maksudnya memberi sewa. Sama pada ungkapan ajarawal syai'ah, yaitu menyewakan sesuatu, serta atahu azaran, maksudnya menyerahkan upah berupa pada ungkapan azaran fulana ala kadza, ia memberikan kepada si fulan upah sekian, serta mengungkapkan atsabahu, maksudnya memberikan pahala serupa pada ungkapan azara Allahu abadahu, Allah memberikan pahala kepada hambanya. Kemudian pada bagian 2, terdapat dasar hukum ijarah. Sewa ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah serta bersetujuan pada ulama, dengan pengecualian
Abu Bakar al-Syaham, Ismail ibn al-Aliyah, Hasanan al-Basri, al-Qasani, al-Nahrawani, serta Ibnu Qashan. Pada pengacara menyetujui legalitas sewa. Mereka tidak mengizinkan penyewaan karena pada jual beli jasa sampai kontrak jasa diterima dan diterbitkan. Serta beberapa saat manfaatnya secara bertambah akan terlihat. Selama ini segala sesuatu yang tidak tersedia saat kontrak ditandatangani tidak dapat diganti. Namun, pendapat ini dilawan dari Ibnu Rashid. Pada kemaslahatannya, walaupun akad tak ada, namun dalam kemenangan, kemaslahatan yang dapat terwujud, serta ini membuat pertimbangan serta perhatian para syariat. Kemudian pada bagian 3, rukun serta syarat ijarah. Dalam pembentukannya atau terwujudnya suatu transaksi atau akad, maka haruslah terdapat unsur-unsur yang mewujudkannya, yaitu adalah rukun. Rukun serta syarat sewa pada mazhab Hanafi hanya ada satu hal, yaitu adanya akad. Kemudian lafaz menggunakan lafaz ijarah, istijar, ikhtira, dan ikrar. Kemudian pada bagian 4 terdapat sifat ijarah dan hukumnya. Hanafi mengatakan sewa itu perjanjian pada pihak yang terikat, namun pada akhiri dengan sepihak jika ada alasan. Pada saat yang sama, sebagian besar peneliti percaya bahwa sewa adalah kontrak umum atau mengikat yang hanya dapat diakhiri karena alasan yang jelas seperti nasib buruk atau pemutusan atau kehilangan aset. Karena sewa adalah kontrak kompensasi dan tidak dapat diakhiri dengan menjualnya sendiri. Kemudian bagian 5, berakhirnya serta batalnya transaksi ijarah. Penyewaan adalah kontrak yang mengikat bagi para aktor yang terikat. Dengan kata lain, ketika mengadakan kontrak, para pihak wajib memenuhi kewajibannya serta mendapatkan hak masing-masing dan tak dapat memutuskan atau batal untuk melakukannya kecuali ada kasus yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat dapat digunakan sebagai alasan penghentian. Kemudian bagian 6 terdapat hikmah dalam ijarah. Hikmah dalam penyewaan yaitu sangat berarti karena di dalamnya terdapat kemaslahatan antara pihak karena terdapat unsur saling tolong-menolong antara para pihak. Kemudian dalam penyewaan memiliki hikmah saling menghindari perselisihan dan permusuhan karena di dalamnya penyewaan harus jelas produk yang akan disewakan, tidak ada kerusakan di dalamnya dan harus jelas dapat memberikan manfaatnya. Kemudian pada bagian kesimpulan, dalam uraian dalam pembahasan yaitu penerapan hukum perdata dalam hukum Islam terdapat penyewaan bisa disimpulkan yaitu penyewaan merupakan harga serta barang yang dimaksud menggunakan produk pada artinya harta benda yang berupa benda-benda kebendaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menggunakan ketentuan bahwa harta yang disewakan adalah harta yang halal pada arti tak bertentangan menggunakan aturan kesusilaan serta ketertiban. Hak pemilik ialah hukum mendapatkan imbalan penyewaan yang disepakati. Kemudian kewajiban penyewa ditaat di pasal 1550 KUHP Perdata yang terdapat asal 3 macam, di mana kewajiban itu adalah kewajiban yang wajib dipikul sang penyewa walaupun tak dipengaruhi pada kontrak, yaitu kewajiban buat memberikan produk yang akan disewakan pada sang penyewa, kewajiban untuk menyimpan barang yang disewa selama saat yang sudah disepakati, kewajiban untuk menjamin kenyamanan penyewa, serta damai atas aset sewaan selama seluruh masa sewa. Kemudian pada bagian saran, saya menyarankan saat mengadakan perjanjian sewa menyewa atau ijarah, sebaiknya penyewa maupun yang menyewakan menerapkan penjelasan tentang barang yang akan disewakan atau bentuk apapun agar sesuai dengan kemauan dalam menyelesaikan
masalah dan tidak ada kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Sekian pembahasan dari penjelasan artikel yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya dalam artikel yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.